Oke teman-teman, melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menggambar benda-benda sekitar kita. Kalau video sebelumnya kita belajar tentang teknik arsiran. Untuk saat ini, kali ini kita akan belajar bagaimana teknik dusel atau teknik mendusel, karena teknik ini sangat membantu juga untuk menggambar benda-benda sekitar kita. Untuk alat yang pertama adalah tisu. Kita bisa menggunakan tisu untuk mendusel. Yang kedua adalah cotton bud. Ya, ini cotton bud juga bisa kita gunakan untuk mendusel. Kalau nggak punya tisu dan cotton bud, nah kita bisa pakai jari telunjuk aja ya, seperti itu. Dan sebenarnya juga ada kuas ya, tapi nggak usah lah, di sini kita pakai tisu aja dan tangan atau jari. Oke, kita langsung aja teknik menduselnya. Yang pertama ya, kita arsir dulu dengan pensil, terserah 2B atau 3B, 4B atau 6B ya. Setelah itu kita pakai jari dulu ya, langsung kita duselkan atau digosok-gosokkan seperti ini. Nah, sampai terlihat merata dan terlihat halus. Dan yang kedua, kita lakukan arsir lagi, kita mengarsir lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pakai tisu ya, pakai tisu ya, kita duselkan, kita gosok-gosokkan sampai merata arsiran tadi, sampai halus ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut pakai cotton bud ya. Tapi sebenarnya saya jarang menggunakan cotton bud. Kalau untuk bidang-bidang kecil aja, yang kecil-kecil itu perlu didusel, saya menggunakan cotton bud. Kalau yang bidangnya luas itu saya pakai tisu atau pakai jari aja ya, kita gunakan cotton bud ya. Terus kita gosok-gosokkan ya, seperti ini ya. Terus kita gosok-gosokkan sampai merata juga, sampai halus seperti itu ya teman-teman. Bisa teman-teman praktekkan di rumah. Oke ya, terus ya, inilah teknik dusel yang sesuai pengalaman saya dulu. Oke, langsung kita mulai saja. Kali ini saya akan menggambar potongan bambu ya, benda-benda yang ada di sekitar saya aja. Oke, kita bisa lihat dulu, amati dari tampak depan atau tampak samping, dari sudut pandang dari samping bambu ya. Kita amati gelap terangnya, kita cari bentuk bambu yang paling bagus, yang sebelah mana, kita lihat-lihat terus, kita amati dari depan atau dari atas bisa juga ya, kita cari yang paling bagus. Kali ini saya akan menggambar dari depan aja ya, tampak depan, gelap terangnya itu kelihatan ya, satu arah sinarnya ya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama kita buat sketsanya dulu, sketsa bambunya dulu, buat yang sebagus mungkin ya sketsanya, pakai pensil 2B aja ya. Baik, kita percepat aja ya videonya agar tidak terlalu lama ini. Untuk bikin sket hati-hati ya, harus pelan-pelan, harus kita perhatikan benar-benar proporsinya, bentuk-bentuknya ya, sudah sesuai atau belum, karena sket itu menentukan bagus dan tidaknya gambar kita nanti ya. Kalau sketnya jelek, nah, nanti kelihatan jelek juga gambar kita ya. Kita harus pelan-pelan perhatikan detail-detailnya ya, sketnya ya. Kalau udah jadi, kita mulai mengarsir. Baik, langsung saja kita mulai mengarsir dengan pensil 2B ya.
Biasanya saya dulu kalau mulai merarsir itu dari yang gelap, ke terang, pakai pensil 2B. Kita ratain semuanya dulu, kita arsir, tapi yang gelap-gelap duluan. Kita cari yang gelap-gelap, bidang-bidang yang gelap-gelap dulu agar mudah nantinya. Selanjutnya kita pakai pensil yang lebih gelap ya untuk melanjutkan arsiran tadi, untuk menimpanya, dan kita tahan dengan jari kelingking agar tangan kita tidak menyentuh biar gak kotor, atau pakai tisu ya, dilandasi tisu biar nggak kotor kertasnya ya. Biasanya kita kalau nggak pakai alas atau pakai kelingking nahannya, kita kotor semua itu, kegesek-gesek itu ya tangan kita ke gambarnya. Oke, kita mulai dengan pensil yang lebih gelap. Kita timpa arsiran tadi, arsiran sebelumnya kita timpa lagi dari gelap duluan juga ya, seperti itu. Untuk merapikan tepinya ya, kita bisa mengarsir dari atas ke bawah ya, biasanya dari samping kan. Nah, seperti ini, tapi nggak usah ditekan ya pensilnya ya, biarkan, nggak, kalau terlalu ditekan nanti nggak bagus ya, kelihatan garis tegak lurus ya. Nah, kita mengarsir dari atas ke bawah itu tidak usah tekan biar nggak kelihatan. Nah, kemudian kita timpa lagi gitu ya, dengan arsiran selanjutnya seperti itu. Karakter bambu ini kan kulitnya halus ya. Untuk mempercepat sebenarnya bisa dengan arsiran, tapi lama, kita harus telaten pelan-pelan mengasir agar efeknya halus itu loh, kelihatan arsirannya ditumpuk-tumpuk terus sampai padat halus. Untuk mempercepat kita bisa pakai dusel ya. Nah, itu fungsinya dusel, pakai tangan aja ya. Kemudian kita pakai tisu ya, coba juga pakai tisu, kita ratain semuanya, tapi nggak usah ditekan ya, nggak usah ditekan, biasa aja kita dusel biar halus. Nah, ini udah karakter bambunya sudah bisa kita lanjutkan untuk bambunya. Kemudian kita arsir lagi, kita timpa dengan arsiran demi arsiran ya. Terus, dan arsirannya harus rapat, harus telaten pelan-pelan, jangan keburu-buru ya, jangan buru-buru. Kita arsir terus seperti itu. Kita pakai pensil yang lebih gelap lagi sambil mengecek detailnya ya, mana yang detail, jangan lupa. Terus
kita timpa lagi arsirannya tadi dengan pensil yang lebih gelap ya, karena tadi sudah kita dusel ya, sudah efek halusnya juga sudah ada, maka arsiran selanjutnya kita harus hati-hati ya, harus halus juga, rapat ya arsirannya. Kita timpa terus arsiran tadi, kita timpa terus arsiran demi arsiran sehingga terlihat padat dan kelihatan halus, atau kelihatan seolah-olah ini tidak dari arsiran ya, padahal diarsir tapi seolah-olah nanti enggak diarsir itu loh ya, tapi tetap kelihatan arsirannya, tapi orang akan, wah ini gimana caranya kok bisa kayak pensil, kok bisa jadi gini, padahal itu dari arsiran gitu ya. Detail-detailnya kita buat seperti itu. Memang gambar bentuk itu harus telaten ya, bagi Anda pemula ya nanti hasilnya akan seperti ini, sesuai nanti kalau kita udah lebih terampil, lebih telaten, dan rasa kita sudah lebih tinggi istilahnya ya, kita akan dengan sendirinya akan telaten, akan detail, hasilnya akan lebih bagus gitu ya. Kombinasi arsir dengan dusel kita harus mainkan, terus dengan bisa dihapus juga, bisa dengan penghapus bisa juga gitu ya. Terus seperti itu. Kemudian untuk bikin garis-garis atau motif atau agar terlihat lebih karakternya, lebih karakter bambu, saya menggunakan pensil 2B seperti itu. Kan itu ada yang bambunya ada yang kering, ada yang masih hijau, itu membentuk seolah-olah membentuk motif ya. Saya pakai pensil 2B jadi biar bisa bagus, halus. Dan kemudian saya untuk finishing juga semuanya itu saya arsir lagi dari gelap ke terang itu pakai 2B atau 3B bisa ya, tapi biasanya pakai 2B. Kita arsir lagi pelan-pelan yang rapat arsirannya, jadi nanti kelihatan bagus, yang gelap juga kelihatan bagus dan nggak usah ditekan, biasa aja ya seperti itu. Untuk detail-detailnya juga saya menggunakan pensil 2B biasanya ya. Jadi lebih bagus kalau kita timpa lagi arsirannya yang sudah ada dengan pensil 2B, kita timpa-timpa terus arsiran demi arsiran biar rapat, padat, dan halus, terkesan halus ya. Nanti gambarnya juga akan terlihat lebih jadi gitu ya,
seperti itu. Dan nanti kalau butuh dihapus, ada sinar-sinar yang lebih terang karena sudah terlanjur kena gores dan kena arsiran tadi kan ya, misalnya ya, karena kadang-kadang kita kurang teliti, kita bisa hapus dengan menghapus ya, itu seperti itu ya. Nah, saya akan detailkan lagi ini ya, pakai pensil 2B. Ini detail yang kedua ya, saya lakukan pendetailan yang kedua lagi karena tadi detail yang pertama belum semuanya, sekarang semuanya harus saya detailkan dan saya bikin bayangan juga, semuanya pakai pensil 2B. Saya arsir lagi, saya timpa lagi, mana yang belum padat arsirannya, mana yang belum terkesan halus, pakai 2B semuanya sampai selesai gitu ya. Detail-detail kecil-kecil itu pakai 2B semuanya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya menggunakan penghapus ya untuk sinar-sinar yang lebih terang karena tadi sudah tertimpa oleh pensil 2B.
yang kurang terang saya hapus seperti itu ya. Nanti kalau keterangan lagi kita timbal lagi dengan arsiran halus dengan pensil 2B ya teman-teman ya, sampai jadi ya gitu. Nah ini udah jadi teman-teman pemula. Demikian saya berbagi ilmu menggambar benda sekitar kita, kali ini menggambar bambu. Ini saya rasa sudah cukup ya untuk teman-teman pemula hasilnya. Apabila tangan kita udah lebih terampil lagi, hasilnya bisa lebih bagus dari ini, bisa. Dan kita harus lebih telaten, detailnya harus lebih kita perhatikan, dan tentunya waktunya akan lama juga untuk menggambarnya. Untuk kali ini saya kira sudah cukup ya ini untuk teman-teman pemula. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat, menonton, menyaksikan channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ikuti terus channel Seni Rupa saya.